Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ari Puspita. Ya, hari ini adalah minggu keempat. Ya, minggu keempat dari mata kuliah multimedia. Minggu keempat ini saya akan membahas tentang studi kasus pengolahan data toko. Nah, kira-kira nanti saya akan menjelaskan mengenai form data barang, kemudian form persediaan, kemudian form penjualan, dan form pembelian, kemudian nanti ada tugas. Ya, kira-kira ini yang nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk form yang pertama, itu ada yang namanya form data barang. Ya, kita langsung ke Excel-nya aja ya. Kita langsung ke Excel-nya. Di sini saya sudah membuat form data barang. Ya, teman-teman bisa buat dulu. Sheet-nya diganti dengan nama data barang. Ya, data barang. Kemudian isi dari formnya itu ada nomor, nama barang, kode barang, nama supplier. Oke, sudah? Nah, kemudian tolong diisikan kolom nama barang ini dengan teh gelas, tali tambang, roti sandwich. Ya. Kemudian untuk kode barangnya ini dikosongkan dulu aja. Seperti ini. Dikosongkan. Kemudian nama suppliernya diisikan PT Indofood, PT Rifki, kemudian Sari Roti. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini nanti di kolom kode barang ini saya akan membuat format cell, di mana nanti pada saat saya isikan ini satu digit angka 1, maka ketika kita enter, dia akan tampil KK strip 01. Nah, ini sebenarnya inputannya itu 1. Teman-teman bisa lihat di sini, ini inputannya 1. Tapi ketika ditampilkan, formatnya KK strip 01. Nah, bagaimana caranya kita bisa membentuk kode seperti ini? Caranya, klik kanan, kemudian pilih format cell. Ini. Ya, format cell. Oke, kemudian, nah, kalau di teman-teman belum ada kode KK strip 0 terus pagar, ini belum ada, kalian bisa ketik ya. Kalian bisa ketik di sini yang 0 ya. Jadi ketika ketemu format cell, lalu pilih custom ya. Saya ulangi lagi. Klik kanan, format cell, kemudian pilih kategorinya custom. Nah, kemudian tipenya, misalkan di kalian bentuknya masih seperti ini, general, ya, kita ganti isiannya dengan ya kutip ya, berarti yang petiknya 2, kutip KK ya. Kalau mau K-nya besar berarti masukinnya huruf kapital. KK strip, kemudian kutip
Ya, ini artinya kita akan mencetak string kakak strip, lalu diikuti oleh angka 0. Kita masukkan di sini, 0. Oke, kemudian kita taruh di sini pagar. Nah, pagar ini adalah angka dari inputan kita. Kalau di input 1 berarti akan timbul angka 1. Kalau di input 2 maka akan timbul angka 2. Kemudian di OK. Ya, seperti ini. Lalu kalian bisa copy ke bawah. Seperti ini. Ya. Kemudian, ini kode kan nggak mungkin sama. Kalian ganti angkanya. 2. Enter. 3. Enter. Seperti ini. Ya. Oke. Sekarang saya beri contoh lagi. Ini yang nolnya hanya 1. Bisa nggak Bu? Kalau nolnya saya tambah. Bisa. Caranya, klik kanan, kemudian format sel lagi, lalu di sini kita buat kutip kakak strip, ya, kemudian kutip lagi 0, 0, 2 0 ya, lalu pagar. Oke, kemudian kita OK. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan input ya, 4. Maka yang tampil adalah kodenya kakak strip 004. Bukan kosongnya 1 kali. Karena tipe yang ini dengan tipe yang ini itu beda. Kalau tipe yang atas, lihat lagi di format selnya, itu nolnya 1. Kalau tipe yang bawah, ini nolnya 2. Sampai sini paham? Oke. Kemudian, di sini ada pesan. Cukup ketik angka saja. Cukup ketik angka saja. Nah, caranya gimana nih untuk menampilkan pesan ini? Masih ingat data validasi? Ya, kalau masih ingat, data validasi itu apa? Data validasi adalah data yang inputannya kita tentukan atau kriterianya kita tentukan. Ya, ini kalian bisa cari data. Kemudian data validation. Lalu input message-nya kalian cukup ketik angka saja. Ini untuk pesan di dalam kolomnya, kemudian di enter. Nah, ketika kursornya saya arahkan ke dalam kolom yang tadi saya buat, itu ada pesan cukup ketik angka saja. Lalu kalau mau pesannya di copy ke semuanya, berarti ininya kita blok. Lalu kita inputkan seperti tadi. Seperti ini. Maka sampai kolom yang tadi saya blok, itu ada pesan cukup ketik angka saja. Seperti ini. Tadi kan nggak ada ya. Sekarang dia sudah ada. Nah, di bawahnya, karena tadi saya tidak blok, maka dia akan tidak tampil. Dia tidak tampil pesan yang tadi. Cukup ketik angka saja. Sampai sini paham? Ya. Kemudian, ini untuk form yang pertama. Form data barang. Oke. Yang kedua, di sini saya membuat form persediaan. Nah, untuk form yang kedua ini, teman-teman bisa tambahkan sheet baru, kemudian ganti sheet-nya menjadi persediaan. Oke, sudah belum? Seperti ini, namanya persediaan. Oke, kalau sudah, kemudian
hilangkan grid line pada tab view, kemudian unchecklist. Ya. Ini kita lihat di view, lalu pilih grid lines di sini, di sebelah kiri. Nah, kalau di checklist, dia akan tampil kolomnya. Tapi kalau tidak di checklist, di unchecklist, itu hilang. Kemudian, setelah itu, kalian buat formnya seperti ini. Ada nomor, kode barang, nama, persediaan awal, dan HPP. Oke, jelas? Nah, untuk yang kode barang, tolong kalian buat menggunakan data validation seperti ini. Oke. Kemudian, untuk yang nama, kalian bisa inputkan secara manual. Ya, sambil dilihat data barang, kalau K01 berarti teh gelas, K02 itu tali tambang, KK03 itu roti sandwich. Oke. Sudah? Kalau sudah, persediaan awalnya silakan diinput, unitnya teh gelas 144, tali tambang 150, roti sandwich 2000. Oke, kalau sudah, HPP-nya tolong diisikan. Teh gelas itu 1000, tali tambang 2000, roti sandwich 3000. Nah, sekarang kita pikirkan isi dari losin, kodi, dan gross. Kita lihat di sini. Lusin didapat dari unit dibagi 12. Kode didapat dari unit dibagi dengan 20. Ya, sekarang kita coba di sini. Lusin tadi kan didapat dari unit ya. Berarti sama dengan kemudian sorot kolom unitnya ya. Arahkan pointer ke dalam kolom unit yaitu E7 dibagi 12. Kalau lusin tadi 12 kan ya. Kemudian di enter. Ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah dapat satu, kalian bisa copy ke bawah. Seperti ini. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang diisikan yang kodi. Yang kodi itu adalah unit dibagi 20. Oke, berarti sama dengan unit dibagi 20. Dibagi itu slash ya, pilihnya. Kemudian enter. Ya. Berarti di sini ada 7,2 kodi. 7,20. 144 unit. Kemudian kalau sudah di copy. Cara mengcopy sudah paham ya. Cara mengcopy itu, nih perhatikan. Sampai dia ketemu tanda panah seperti ini. Kemudian ditarik ke bawah. Set, seperti itu. Oke. Kalau sudah, sekarang kita lihat lagi gross. Gross didapat dari unit dibagi dengan 144. Berarti sama dengan unit dibagi 144. Enter. Oke. Kemudian kalau sudah dapat, ini tadi sudah E7 dibagi 144. Kemudian kalau sudah, kita tarik ke bawah. Seperti ini, copy. Nah, oke. Selesai. Kemudian, jangan lupa ditambahkan ini button menu. Ya, button menu yang nantinya akan mengarah ke menu utama. Kalau kalian nanti sudah membuat menu utama.
Jadi kalian buat dulu aja buttonnya. Oke, paham? Kalau sudah, tadi persediaan awal kita sudah buat. Untuk yang ini nanti akan dijadikan tugas ya. Pembelian, persediaan untuk dijual, penjualan sampai persediaan akhir. Oke, kalau sudah, kemudian kita lanjutkan lagi ke form penjualan. Iya, form penjualan. Sekalian buat lagi satu sheet baru, kemudian ganti nama. Ganti nama dengan nama sheetnya penjualan. Oke, sudah ya. Penjualan sheetnya. Kemudian kalau sudah, terus hilangkan grid line. Ya, sudah bisa ya. Pilih view lalu unchecklist. Kemudian tambahkan button untuk link menu utama. Ya, button ini. Tambahkan link ini. Oke. Kalau kalian sudah buat menu utamanya, langsung di-linkkan saja. Kemudian, membuat template yang sudah dibuat seperti ini. Oke, sekarang kalian buat dulu template, nomor, tanggal, nama barang, unit, harga, jumlah, diskon, HPP, ongkir, total potongan, bulan, total bayar, kemudian profit. Oke, sudah? Teman-teman sudah buat? Oke, kemudian untuk isinya, kalau ini adalah isian tanggal. Jadi cara mengisinya, contohnya seperti ini. 1/2/18. Nanti akan tampil 1 Februari 2018. Oke, bagaimana cara menyeting kalau dia ini adalah tanggal? Caranya, kolomnya di blok, lalu klik kanan. Oke, sudah klik kanan, pilih format cell. Ya, ini format cell. Kemudian, pilih date. Cari date. Ya, sudah ketemu? Oke, kalau sudah, location-nya dipastikan Indonesia. Ya, pilih Indonesia. Oke, kalau sudah, di sini adalah tipe-tipe dari tanggalnya. Maunya kayak gimana bentuknya? Kalau mau ada harinya, berarti pilih yang ini. Kalau mau ada tanggal dan bulan, pilihnya yang ini. Oke, sekarang saya mau settingannya tanggal, bulan, dan tahun. Berarti pilih yang bawah, yang paling bawah. Kalau sudah di oke. Nah, seperti ini. Maka setiap data yang saya inputkan di sini adalah misalkan 5/6/19. Berarti yang tampil 5 Juni 2019. Paham? Oke, kalau sudah dilihat di sini, ya, ini ada validation yang diambil dari tabel barang. Oke, sudah paham kan ya cara membuatnya ya? Ya, oke. Caranya, saya ulangi lagi di sini. Data validation, pilih dulu data, kemudian data validation, kemudian pilih yang atas, data validation. Lalu setting, pilih list, lalu di sini diinputkan dari sama dengan data barang, ya. Data barang.
Oke, pilih yang nama barangnya di blok. Kemudian dia akan tampil seperti itu. Kemudian di oke. Ya, kalau sudah bisa langsung di copy ke bawah. Seperti ini. Nanti isinya disesuaikan mau apa aja. Oke. Kemudian untuk yang unit, bebas kalian tuliskan angka di sini, boleh diikuti dengan yang saya inputkan 12, 14, 13. Oke, kemudian untuk harganya di sini juga tidak ditentukan. Kalian bisa ikuti harga yang saya input 5.000, kemudian 6.000, kemudian 5.000. Nah, kemudian untuk jumlah harga. Nah, di sini jumlah harga. Lihat yang di bawah. Jumlah harga adalah harga dikali dari unit. Ya, harga dikali dengan unit. Berarti di sini rumusnya sama dengan kemudian klik harga, kolom harganya diklik, ya, pointernya diarahkan ke situ, lalu bintang. Bintang, kemudian unit. Ya, dikali unit. Kemudian enter. Set. Tampil harganya 60.000. Oke, kalau sudah diblok aja. Seperti ini. Oke, sudah? Nah, kalau misalkan di kolom F ini tidak ada rupiahnya, kalian bisa setting di home, kemudian pilih yang currency. Seperti ini. Kalau yang belum ada. Kalau yang bentuknya masih number seperti ini. Ya. Itu bisa diganti di home lalu pilih format cell. Ini. Atau caranya bisa di blok lagi, klik kanan. Format cell. Kemudian pilih sesuai yang kita inginkan. Currency misalkan. Lalu nggak mau pakai koma di belakang. Berarti decimal place-nya di nolkan aja. Kemudian di OK. Nah, seperti ini. Tapi kalau mau tambahkan decimal place, itu bisa ditambahkan di atas sini. 02. Paham? Oke, kalau sudah, di sini diskon, itu masukkan angka aja. Jadi ketika kita masukkan angka, akan tampil diskon seperti ini. Ya, oke. Caranya sudah tahu bagaimana menampilkan. Klik kanan, format cell, lalu di sini pilihnya present. Ya, untuk decimal place-nya kalau nggak pakai koma 00 boleh dihilangkan aja, dibuat 0 seperti ini. Kemudian oke. Oke, sudah? Kalau sudah, kemudian kita mau mencari HPP-nya. Tadi kan di dalam persediaan kita sudah buat HPP. Ya, ini udah ada HPP ya. Berarti tinggal mengambil data dari persediaan. Oke. Kemarin kita sudah pelajari ya untuk caranya, yaitu VLOOKUP. Di sini saya ulangi lagi. Oke, sama dengan VLOOKUP, kemudian dilihat dari dia persediaannya apa. Kalau mau lihat nama barangnya tali tambang, maka kita ambil C5. Ya. C5, maka ambil persediaan di sini. Oke, kemudian di blok.
di blok dari D sampai I. Ya, kemudian di F4. Seperti ini. Kemudian titik koma, ya. Kita mau ambil kolom yang keberapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita ambil kolom ke-6. Oke, kemudian titik koma. False. Oke. Kemudian kurung tutup. Lalu di enter. Ya, maka karena di sini nama barangnya tali tambang, maka tali tambang itu HPP-nya 2000. Sesuai ya. Ya, kalau sudah dapat satu, kalian bisa copy ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi untuk ongkir. Kalau ongkir, ini kalian bisa input. Terserah ongkirnya berapa. Kalian inputkan. Kalau mau ikutin dari tampilan ini boleh 5.000, 2.000, 3.000. Oke, kemudian di sini ada total potongan. Nah, lihat lagi. Total potongan itu diambil dari jumlah harga dikali diskon. Berarti di sini ya, kolom jumlah harga adanya di F, lalu bintang kali diskon. Kemudian di enter. Ya. 5.400. Nah, kalau sudah ketemu satu, kalian bisa langsung copy ke bawah seperti ini. Oke. Sudah. Kalau sudah, kemudian untuk bulan. Nah, sebenarnya bulan itu hanya seperti ini. Sama dengan month. Kita mengambil dari kolom apa? Month-nya. Dari B5. Kemudian kurung tutup. Enter. Nah, seperti ini. Ya, beda sama yang di bawah. Pakai if is blank. Ya. Bedanya kalau kita tidak menggunakan if is blank, ya, yang atas kan saya nggak menggunakan if is blank ya. Kita lihat di sini, ini karena bulannya Maret. Coba kalau saya kosongkan. Nah, seperti ini. Maka dia tampilnya bulannya 1, padahal kosong. Ya, karena di sini tidak diberikan if is blank atau validasi kalau dia kosong. Di sini kan jika dia kosong maka dikosongin aja. Gitu kan? Kalau tidak, monnya diambil. Seperti itu. Ya. Nah, kalau menggunakan if is blank, jika di sini saya kosongkan tanggalnya, maka di bulannya juga kosong. Ya, bedanya di situ. Oke, sampai sini paham? Jika tidak menggunakan if is blank, jika dia kosong, ya, maka B5 ini kosong. Oke. If is blank,
Oke. Sama dengan if is blank. Oke, B5. Kita ambil aja di sini. B5. Kemudian maka kosong. Kemudian jika dia tidak kosong, maka ambil mon B5. Kemudian kurung tutup. Enter. Seperti ini. Ya. Jadi kalau dia nggak pakai if is blank, itu nilainya akan ada 1. Tapi kalau menggunakan is blank, di sini jika dia kosong, maka isilah kutip-kutip. Kutip-kutip itu kosong artinya. Oke. Kita isikan lagi tanggalnya. 3/3/18. Berarti bulan Maret. 2/2/18 Februari. Kita lihat di sini. Ya, seperti ini. Kemudian total bayar. Nah, total bayar itu jumlah harga ditambah ongkir dikurang total potongan. Nah, kita lihat di sini. F5 itu adalah jumlah harga ditambah I5. I5 itu ongkir dikurang J5. J5 itu potongan, total potongan. Enter. Ya, kemudian copy ke bawah rumusnya. Oke. Kalau sudah, di sini ada profit. Ya, profit didapat dari jumlah harga dikurang HPP dikurang total potongan ditambah ongkos kirim. Ya, di sini ada if error. Ya, if error F5 dikurang H5 dikurang J5 ditambah I5. Nah, karena dia menggunakan if error, maka di sini ada titik koma. Jadi jika dia kosong atau error, maka yang terisi adalah strip. Seperti ini. Ya, strip. Kita lihat kalau tidak menggunakan if errornya. Di sini. Oke. Nah, kita lihat perbedaan kalau dia ada if errornya atau tidak. Di sini kalau saya masukkan huruf enter, maka dia akan value seperti ini. Ya, ini hanya rumus tanpa menggunakan if error. Jadi ketika dia salah, dia akan value seperti ini. Tapi kalau yang di bawah, nih, ini kan kita menggunakan if error. Jika dia error atau salah, maka yang ditampilkan adalah strip. Sini saya coba. Inputannya saya buat error. Maka dia akan tampilnya strip. Dia akan menampilkan yang errornya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, nanti kita lanjutkan untuk yang pembelian. Oke, terima kasih.